Perkembangan dakwah Islam di Nusantara tak bisa lepas dari peran besar para ulama yang mendakwahkan Islam hingga mampu tersebar ke tanah Jawa. Sebutlah Kiai Haji Soleh Darat. Ia merupakan ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820 Masehi. Kiai Haji Soleh Darat merupakan ulama yang diriwayatkan menjadi guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, yakni pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Soleh Darat dilahirkan di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ketika lahir, ia diberi nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani oleh ayahnya, Kiai Umar. Ketika masih kecil, Kiai Haji Soleh Darat mendapat pendidikan awal ilmu agama dan Al-Quran dari ayahnya. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat merantau ke beberapa tempat di Jawa untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah belajar ilmu fikih di pesantren Waturoyo Kajen Pati milik Kiai Muhammad Syahid. Selain itu, Kiai Haji Soleh Darat juga berguru dengan Kiai Haji Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi di Kudus. Beliau juga banyak berguru pada ulama terkenal lainnya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18 Masehi. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat merantau ke Mekah, Arab Saudi untuk menimba ilmu agama Islam. Di Mekah, ia berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah Al-Maki, dan Syed Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Selama berada di Mekah, Kiai Haji Soleh Darat semakin berkembang pengetahuan ilmunya, hingga Kiai Haji Soleh Darat kemudian terpilih menjadi salah satu pengajar di Mekah. Beliau menjadi salah satu ulama yang mendapat izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah, Arab Saudi. Kiai Soleh Darat memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Murid-muridnya kelak meneruskan dakwah Islam di penjuru tanah air. Mbah Soleh Darat juga dikenal sebagai sosok ulama yang menentang penjajahan. Ayahnya, yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa yaitu tahun 1825 sampai 1830, para kiai pada masa itu menarik diri dari perang fisik dan kembali ke peperangan gagasan dan pemikiran. Sikap ini juga menjadikan fokus ulama kembali untuk meningkatkan pemahaman keislaman di tengah masyarakat umum. Agenda perlawanan terhadap Hindia Belanda yang terus-menerus berusaha memisahkan masyarakat dari agama mereka dilawan dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya ajaran agama bagi kehidupan mereka. Kiai Soleh Darat adalah termasuk yang ikut menjadi pelaku utama dalam perang ide dan kebudayaan ini. Cara pertama yang dilakukan Kiai Soleh adalah dengan mempropagandakan kembali konsep pembeda antara penindas dan yang ditindas. Merujuk kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Kiai Soleh mendeklarasikan keharaman bagi kaum muslim meniru cara berpakaian orang Eropa, yaitu Belanda. Kaum muslim juga dilarang meniru segala tingkah laku yang khusus dilakukan di budaya barat. Sikap ini juga diikuti oleh muridnya, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Usaha lain dari Kiai Soleh adalah dengan menjauhkan kaum muslim dari menjalin hubungan sebagai bawahan dengan kolonial Belanda. Kiai Soleh sebagaimana tertuang dalam karyanya Minhaj al-Atqiyah menetapkan bahwa seorang santri yang menjadi pegawai pemerintahan Belanda sama dengan menjadi pembantu berlangsungnya pemerintahan yang zalim, dan hal itu merupakan suatu dosa besar. Juga statement beliau, barang siapa meniru gaya-gaya Belanda, maka orang itu sama dengan orang Belanda. Beliau jelaskan dalam kitab Majmu'at Asy-Syariah Al-Kafiyah li Al-Awam. Dalam rangka mencegah santrinya menjadi pembantu di pemerintahan Hindia Belanda,
Beliau menyatakan bahwa haram bagi ulama mengajarkan santri yang secara terang-terangan berniat dengan ilmu fikih yang didapatkannya untuk menjadi seorang penghulu di pengadilan agama di pemerintahan kolonial Belanda. Beliau menilai tujuan duniawi ini bertentangan dengan tujuan yang diajarkan oleh agama Islam dan semangat memerdekakan warga pribumi yang beliau rintis. Selain itu, Kiai Soleh juga berusaha sekuat tenaga membentengi kaum wanita dari perilaku keji dan amoral yang banyak dilakukan oleh orang Eropa di Jawa ketika itu. Bahkan, Kiai Soleh juga dikabarkan ikut mengusahakan intervensi politik dari kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1883, Konsul Belanda di Jeddah mengabarkan bahwa seseorang bernama Soleh dari Semarang meminta kekhalifahan Turki Utsmani untuk melawan Hindia Belanda di Jawa. Ada sejarah yang tercatat, kedekatan Kiai Soleh Darat dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Hal ini menunjukkan bahwa kekhilafahan memiliki peran besar dalam mengusir penjajah dan menyebarkan dakwah. Selain itu, hubungan ini menjadi realitas di masa lalu bahwa Nusantara dan kekhilafahan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah peradaban. Hal ini menjadi bukti nyata, ulama tetap memiliki peran besar dalam mencerdaskan umat, menjaga kesatuan umat dari penjajahan, menjadi wasilah antara umat dan kepemimpinan Islam untuk membentengi dari kerusakan dan penjajahan. Jelas, hal ini berbeda realitanya dengan upaya moderasi hari ini, yang justru hanya menjadikan ulama menjadi perusak umat dengan sekularisasi, moderatisasi, ajaran Islam agar sejalan dengan kepentingan Barat liberal. Miris, ketika ulama dibajak hanya untuk melanggengkan penjajahan. Seharusnya peran besar ulama menjadi tameng untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang sedang terpuruk seperti saat ini. Peran Kiai Soleh Darat sebagai teladan dalam mengabadikan diri pada dakwah Islam di tanah Jawa seharusnya menjadi teladan bagaimana para ulama seharusnya bersikap. Perjuangan beliau terus menggelora hingga Kiai Soleh Darat wafat pada usia 83 tahun di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang.